Investor, berjumpa lagi dengan saya, Eng Faizal, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Pasar modal tanah air kembali panas dengan sejumlah aksi korporasi dan gejolak saham yang mengundang perhatian investor. Saham PT Diamond Citra Propertindo, TBK atau DADA, terpuruk 8 hari berturut-turut hingga menyentuh batas ARB. Setelah aksi jual masif dari pengendali yang diduga memicu kerugian retail. Sebaliknya, saham PT Raja Roti Cemerlang TBK atau BRRC justru melonjak mencapai auto reject atas atau ARA berkat pengumuman aksi korporasi strategis dengan Triple B Advisory. Di saat bersamaan, PT Chandra Dayat Investasi TBK atau CDIA kembali disorot setelah direksi utamanya Franciscus Ruli Aryawan memborong saham di harga Rp1.985 per selembar, menguatkan kepercayaan diri atas fundamental perusahaan. Di sisi lain, emiten baru PT Pelayaran Jaya Hidup Baru TBK atau PJHB menegaskan komitmen untuk membagikan dividen maksimal 30% dari laba bersihnya sebagai bentuk kepercayaan diri menjelang penawaran umum saham perdana. Sementara itu, dari keluarga bisnis ternama Belinda Natalia Ranoko memutuskan mengundurkan diri dari jabatan komisaris PT Sariguna Prima Tirta TBK atau Cleo tanpa mengganggu struktur kepemilikan maupun strategi bisnis grup Tancor. Rangkaian pergerakan ini menegaskan dinamika pasar modal Indonesia yang terus bergejolak dari aksi jual pengendali, borong saham direksi, hingga rotasi elit bisnis di korporasi besar. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham DADA ARB 8 hari di tengah aksi jual pengendali, analis soroti kerugian retail. Saham PT Diamond Citra Propertindo TBK atau DADA anjlok tajam selama 8 hari berturut-turut hingga mentok di batas auto rejection bawah atau ARB, menyusul aksi jual masif dari pihak pengendali. Dalam sepekan terakhir, kapitalisasi pasar DADA terpangkas hingga tersisa Rp379 miliar. Padahal saham ini sempat melejit ke Rp240 per unit pada awal Oktober, setelah keluar dari papan pemantauan khusus atau FCA. Pengamat pasar modal Michael Yeoh menilai langkah pengendali menjual saham di tengah rally tajam tergolong tidak lazim dan menimbulkan kerugian besar bagi investor retail. Dari data broker, mayoritas investor retail menanggung kerugian hingga Rp350 miliar karena rata-rata harga pembelian di kisaran Rp102 hingga Rp129 per saham. Di sisi lain, pengendali justru mencatat keuntungan besar dari aksi jual sekitar 2,3 miliar saham dengan nilai Rp352 miliar. Analis memperkirakan pola perdagangan DADA mengindikasikan praktik pump and dump, di mana harga saham dipompa melalui sentimen positif sebelum akhirnya dijual besar-besaran oleh pemilik lama. Meski manajemen berdalih aksi jual dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung proyek Apple 3, investor diimbau lebih waspada karena potensi saham kembali masuk ke papan FCA cukup besar jika tekanan jual berlanjut. Berita kedua, Presidir CDI Group borong saham CDIA, intip harga belinya. Direktur Utama PT Chandra Daya Investasi TBK atau CDI Group, Franciscus Ruli Aryawan, menambah kepemilikannya di perusahaan berkode emiten CDIA itu dengan membeli 600.000 saham pada 16 Oktober 2025 di harga Rp1.985 hingga Rp1.995 per saham. Transaksi senilai Rp1,1 miliar itu dilakukan untuk tujuan investasi pribadi, sebagaimana tercatat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. Aksi ini dilakukan di tengah performa positif CDI Group yang membukukan laba bersih $74,4 juta Amerika Serikat pada semester pertama 2025, dengan posisi kas mencapai $527,6 juta Amerika Serikat. Menurut Ruli, keberhasilan ini menunjukkan model bisnis CDI Group berada di jalur berkelanjutan dengan 4 pilar utama, yakni energi, air, kepelabuhanan, dan logistik. CDI yang juga anak usaha Chandra Asri Pasifik milik Taipan Prajogo Pangestu itu baru melantai di bursa pada Juli 2025. Sahamnya melonjak lebih dari 800% dari harga IPO Rp1.900 ke Rp1.820 per saham. Hal ini mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Berita ketiga, Raja Roti umumkan aksi korporasi, saham BRRC sentuh ARA. Saham PT Raja Roti Cemerlang TBK atau BRRC melejit 35% dan menyentuh auto reject atas atau ARA ke Rp112 per saham pada Jumat 24 Oktober 2025. Lonjakan ini dipicu pengumuman aksi korporasi strategis antara BRRC dan PT Bisnis Bersama Berkah Triple B Advisory yang ditunjuk sebagai lead advisor dalam rencana kerjasama bisnis yang baru. Meski detail aksi korporasi ini belum terungkap, pasar menilai langkah ini bisa membuka peluang kemitraan strategis atau potensi perubahan pengendalian. BRRC sendiri baru IPO pada Januari 2025 dan berhasil menghimpun dana Rp291,5 miliar
dari penawaran 30,01% saham ke publik. Selain itu, Triple B yang dikendalikan Noprian Fadli juga aktif memperluas portofolio investasinya di berbagai emiten, termasuk akuisisi saham di PT Harta Jaya Karya Tbk atau Meja dan PT Multibakmur Lemindo Tbk atau PIPA. Gerak agresif ini memperkuat spekulasi bahwa Triple B tengah membangun konglomerasi lintas sektor. Berita keempat, PJHB bakal tebar dividen maksimal 30% dari laba bersih. PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB, emiten jasa angkutan alat berat, bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 480 juta saham atau 25% dari modal disetor. Dalam prospektus IPO-nya, perusahaan menegaskan komitmen untuk membagikan dividen maksimal 30% dari laba bersih mulai tahun buku 2025. Meski laba bersih per April tahun 2005 turun menjadi 5,9 miliar rupiah dibandingkan 7,6 miliar rupiah pada tahun sebelumnya, PJHB tetap optimistis menjaga profitabilitas. Sepanjang 2024, perseroan mencatat laba 17,2 miliar rupiah dengan riwayat pembagian dividen yang konsisten, termasuk 70,5 miliar rupiah dividen saham pada Februari 2025. Manajemen menyebut tidak ada pembatasan hukum atau perjanjian yang menghambat distribusi dividen. Besaran finalnya akan mempertimbangkan kondisi keuangan, likuiditas, dan rencana ekspansi bisnis ke depan, terutama di sektor pelayaran alat berat yang permintaannya terus tumbuh. Berita kelima, Putri Hermanto Tanoko mundur dari Komisaris Cleo. Melinda Natalia Tanoko, Putri Taipan Malang Hermanto Tanoko resmi mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Sariguna Prima Tirta Tbk atau Cleo, emiten air minum dalam kemasan atau AMDK di bawah bendera Tancorp Group. Surat pengunduran diri diterima perseroan pada 24 Oktober 2025 dan akan dibahas dalam RUPS mendatang. Direktur Cleo Lukas Setia Wongso memastikan keputusan beliau tidak berdampak pada kinerja maupun kelangsungan usaha perusahaan. Saat ini, posisi direktur utama dipegang adiknya, Melissa Patricia Tanoko, sementara Hermanto Tanoko tetap menjabat komisaris utama. Melinda dikenal aktif di berbagai lini bisnis keluarga Tancorp, termasuk PT Mega Depo Indonesia dan PT Sentral Sari Prima Sentosa. Lulusan Curtin University Australia itu tetap diyakini berperan di belakang layar dalam pengembangan grup usaha yang tengah memperluas ekspansi ke sektor consumer goods dan properti. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faizal, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.